Ayo, siapa saat ini yang sudah pusing dan di tanggal angsuran besok sudah nggak ada uang untuk bayar kredivo? Tenang aja, Anda tidak sendirian, tidak perlu panik, tidak perlu juga Anda berpikir mau cari utang kemana, ya. Ingat, selamat sore sahabat ilmu, selamat datang di channel Ilmu Official. Seperti biasa, perkenalkan, barangkali masih ada yang baru mampir di YouTube saya. Saya Mas Fai, pengisi channel Official. Kita akan bicara seputar keuangan, pinjaman, bahkan juga soal judul, bahkan juga banyaklah soal-soal berkaitan dengan kehidupan kita. Hari ini saya sengaja untuk bikin video buat teman-teman yang lagi punya masalah dengan kredivo atau kredivas. Ayo, siapa saat ini yang sudah pusing dan di tanggal angsuran besok sudah nggak ada uang untuk bayar kredivo? Tenang aja, Anda tidak sendirian, tidak perlu panik, tidak perlu juga Anda berpikir mau cari utang kemana, ya. Ingat, jangan sampai cari hutangan lagi. Sudah cukup di situ hutang Anda. Hentikan di situ ritmenya. Jangan masih seneng mengeluarkan uang yang bukan milik Anda. Artinya Anda berhutang lagi. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, memang bicara pinjol itu otomatis ada dua kategori di sini. Yang pertama, kategori orang yang cerdas dalam melihat pinjol. Ada yang kedua, kategori orang yang mudah ditipu, dikibuli, diapusi joki, ya bahkan dia penasaran kemudian coba-coba pinjol, akhirnya kena pinjol ilegal, akhirnya dia pusing, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjol yang menghantui dan menjerat kehidupannya. Baik, memang di akhir tahun ini ketika bicara kredivo, seolah-olah ya, di antara semua aplikasi pinjaman, kenapa Bang kredivo ini yang kok begitu gencar di dalam menagih, padahal terangnya baru 1-2 hari. Dan kenapa Bang kok ketika kredivo ini kok selalu identik dengan bill kolektor? Kok ada petugas lapangannya Bang? Kan aplikasi yang lain nggak ada. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mereka itu kaget dan panik gara-gara si kredivo ini. Nah, kredivo itu kan jelas ada kredivo yang pay later, ada yang untuk uang itu kredivas atau cash loan. Dan dalam kredivo teman-teman itu persis dengan perbankan sistemnya. Cuma bedanya kredivo itu dalam mengambil keputusan dia lebih cepat dan dia sudah mengukur ini dengan nomor ini, KTP ini kira-kira kita kasih berapa dulu di awal. Kalau kamu lancar, kamu akan terus dikasih limit. Jadi yang ngasih limit, yang nelpon, yang datang ke kafe-kafe, petugas-petugas itu namanya itu di sisi lending. Jadi dia bertugas rapat tiap hari, evaluasi tiap hari, ngejar target bagaimana uang bisa keluar kepada Anda. Artinya bisa ngutangi Anda. Kemudian ada juga penyeimbangnya namanya risk management di kredivo, yaitu petugas yang mengingatkan kamu 2 hari sebelum jatuh tempo, namanya desk collection. Ini lagi rekrutmen besar-besaran saat ini. Kalian bisa lihat sendiri apa namanya di beberapa lowongan kerja, terutama di Jabodetabek ya. Juga si kredivo di bagian risk management ini ada bill collector atau orang yang datang ke rumah Anda untuk menagih. Nah, ini yang ditakutkan. Kenapa dia takut? Karena dia mendengar berita, dia dari YouTube bahwa kalau nagih itu pakai ancaman keras, memaksa, bikin orang malu, bikin onar dan lain-lain. Ini yang kemudian membuat orang-orang yang pinjam di kredivo akhirnya takut. Padahal sebetulnya begini. Kalau Anda mengerti tentang pinjol, tentang finansial teknologi khususnya yang hari ini lagi ramai, semua itu sudah dilindungi oleh pemerintah secara teori seperti itu.
Kalaupun faktanya kamu menemukan ada orang yang mengatasnamakan Kredivo melakukan kekerasan, kamu video aja, kamu rekam aja, laporkan aja ke otoritas jasa keuangan. Kok semudah itu, Mas? Bukan saya bicara semudah itu sebagai bukti bahwa kalian punya hak sebagai nasabah. Jadi siapkan kameranya, siapkan segala cara ketika Anda memang betul-betul lagi gagal bayar. Makanya saya bilang di awal, jangan sampai kamu misalnya minggu depan ada tagihan, jangan sampai kamu berpikir cari utang lagi. Pasrahkan pada situasi dan kondisinya. Kalau di hari tanggal angsuran itu Anda belum punya uang sama sekali, maka di saat itulah Anda gagal bayar. Biarin aja dulu, sampaikan apa adanya. Terus begitu. Jadi komitmen aja dulu, jangan bayar hutang dengan hutang. Kuatkan, tanamkan dalam diri Anda, jangan bayar hutang dengan hutang. Bukan mengajak kalian untuk tidak bayar, tapi jangan sampai kalian mendolimi diri sendiri, melukai diri sendiri. Itu namanya kalian ya menjerumuskan di sini pada lubang-lubang yang tiap hari Anda stres, mikir, pusing dan segala macam. Padahal kalau Anda tahu yang namanya bank, Kredivo, pinjol itu cuman perdata. Kalau ada nakut-nakutin nanti kamu tak masukkan penjara ini sama polisi, itu bohong, nggak ada. Atau kamu jangan terjebak dengan iklan yang ada di Instagram, di TikTok yang mengatakan aku loh udah gagal bayar di 5 aplikasi pakai jasa hapus data hilang. Itu juga pembohong. Saya sudah podcast di sebelumnya sama orang bank langsung, tidak ada yang namanya di data di pinjol di bank tuh bisa dihapus ya, kecuali memang presiden mungkin atau pemerintah. Tapi itu kan semua ada alasan-alasan sendiri untuk mengatur. Tapi kalau masih namanya jasa tuh nggak ada, itu bohong, ngeklaim aja. Nggak, Pak, mereka jujur, Pak, mereka nggak mau uang di awal, dikerjakan dulu baru bayar. Nah, itu Anda juga ditipu pada jebakan kedua. Akhirnya Anda, ini cerita fakta, karena diiming-imingi seperti itu, akhirnya dia ketemulah sama si joki ini di sebuah tempat, HP-nya di otak-atik, ini Pak caranya, kamu ini limitnya sekian-sekian, limitnya dicari semua aplikasi, dicoba ke ilegal-legal. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak lama uang masuk ke dia. Dia tidak punya hutang apa-apa, hanya satu aplikasi ini. Gara-gara si joki ini, akhirnya dia punya hutang banyak. Nah, bagaimana Anda kalau merasakan seperti itu? Jangan bayar. Kenapa? Karena Anda nggak menggunakan nggak menggunakan uang sepeser pun. Mereka yang ngambil, buktinya siapkan semua. Biar mereka yang bayar, biar polisi cari mereka. Nah, kalau yang kondisi seperti ini, itu dia tentu kena pidana. Kenapa? Memalsukan, ya, membuat informasi yang tidak benar, kondarnya tidak dikenal, dibuat mainan sengaja untuk tidak bayar. Kok bisa bilang gitu, Mas? Ya karena kan niatnya memang cari yang nggak ada di lapangan yang aman. Berarti ngambil uang untuk tidak dibayar. Itu yang akan menjadi jebakan Batman yang harusnya menurut saya pemerintah harus segera tidak hanya memberantas soal judol dan pinjol, tapi yang memanfaatkan situasi ini yaitu yang namanya si joki. Kita lanjut lagi, jangan berhenti kalau Anda ingin santai dalam menanggapi soal hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, ketika Anda pada kondisi tadi, situasi di tanggal 11 misalnya nggak ada uang, sudah diam aja, terimalah takdir itu. Gak usah mikir macam-macam, fokus bekerja lagi, fokus pada ke depan, gak usah mikir apa yang udah terjadi. Kalau ditelepon diangkat, sampaikan apa adanya gitu. Kalau kamu gak berani nemui, misalnya ada filter Kredivo, kamu tutup pintu, gak mau nemui orang, masih gak punya uang, tinggal dia di depan pagar, dia nggak boleh masuk ke rumah Anda. Kenapa? Karena dia harus dapat izin dari Anda. Anda tetap punya hak, dan meskipun mereka punya hak juga untuk menagih, hanya bisa mengingatkan. Kalau nggak punya apa-apa, apanya yang dipaksa. Dan bodohnya lagi, kadang
si tukang tagih ini minta kalian untuk cari uang lagi, pinjaman, usahakan segala macam. Nah, inilah kondisi rentenir, kondisi situasi adab di dalam hutang yang menurut saya pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kondisi seperti ini. Bahkan kalau bisa, ajarkan pendidikan sejak dini tentang finansial, tentang keuangan, tentang apa saja yang berada yang menyebabkan orang akan stres. Anda tahu sini kan banyak orang bunuh diri, banyak orang kemudian bercerai, ya gara-gara seperti ini. Baik, setelah Anda memasrakkan itu, kalau Anda takut mereka bertindak di luar aturan OJK misalnya, kalau Anda punya medsos, di privasi, ganti nomor dulu gak apa-apa sementara, tapi ingat catat hutang-hutang Anda, angsur Anda, nanti kalau ada uang install lagi, bayar lagi. Dan di bank itu ada fasilitas restruktur ya, pengurangan pokok segala macam dengan situasi misalnya bangkrut dan segala macam. Baik, kembali ke pertanyaan ini lagi, kenapa kok Kredivo itu kok begitu gencar ya, begitu keras? Karena channeling Kredivo itu besar, dia juga kerjasama dengan BCA, banyak lah, Bank DBS juga, apa juga Shan apa gitu, saya lupa, itu ada juga BRI, Mandiri, semua kalau nggak salah ada di, kalian bisa cek sendiri di Google, mereka channelingnya kerjasama, pendananya dari bank-bank itu, seperti itu ya teman-teman. Kalau gitu berarti karena mereka berpengalaman di penagihan, tentu Kredivo merata ada bill kolektor, tapi ada yang tidak ada, tetap ada. Di Indonesia ini luas, gak semuanya bisa dijangkau. Kalau Anda belum puas dengan apa yang saya sampaikan, kalian bergabung dengan teman-temannya di grup saya. Saya bikin grup khusus orang-orang baik, orang-orang yang terjebak dengan hutang tapi ingin melunasinya, belajar bagaimana mereka bisa kuat mental, bisa mencoba bercerita satu sama lain, supaya apa? Supaya saling menguatkan. Dan alhamdulillah mereka fokus bekerja dan fokus bagaimana mereka menata diri kembali. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.